Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang baru beberapa bulan belakangan terjadi di negara Turki. Yang mana ada seorang ibu mengeksekusi putri kandungnya sendiri setelah dia merasa lelah dengan kondisi mental putrinya yang dapat mengancam nyawa. Namun yang membuat orang-orang heran, diketahui putrinya tersebut adalah seorang psikolog yang sempat berhasil membuka usaha klinik. Hingga kemudian suatu peristiwa besar terjadi dalam kehidupan mereka, yang mana membuat dia sebagai psikolog mengalami gangguan psikologis. Yang akhirnya berujung pada aksi pengeksekusian yang dilakukan oleh ibunya sebagai orang yang telah merawat dirinya selama ini. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Sultan Gunaidin adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 61 tahun. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Esenefler Mahallesi Atakum, Turki. Tidak banyak informasi terkait sosok suaminya, namun dari pernikahannya, Gunaidin telah dikaruniai seorang putra yang bernama Ramazan Gunaidin. Beberapa tahun kemudian, dia kembali melahirkan seorang putri yang diberi nama Tuba Bahar Gunaidin. Kehadiran kedua anaknya menambah warna baru dalam hidup Gunaidin. Perlahan, hal itu membentuk cara pandangnya dalam menjalani kehidupan. Sejak saat itu, Gunaidin memilih hidup dengan lebih tertutup. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya hanya pada keluarga. Gunaidin dikenal sebagai perempuan yang berusaha keras memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mengandalkan tenaganya sendiri. Kondisi ekonomi keluarganya yang tidak tergolong mapan, sehingga membuat dia harus hidup dalam berbagai keterbatasan. Meski begitu, keadaan tersebut tidak pernah melemahkan tekadnya sebagai seorang ibu. Gunaidin tetap terlihat sebagai sosok yang gigih dan tanpa banyak mengeluh kepada orang lain. Dalam kesehariannya, Gunaidin hanya berusaha melakukan pekerjaan apapun agar pendidikan putra-putrinya tetap berjalan dengan baik dan mereka juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sepanjang perjalanannya sebagai seorang ibu, Gunaidin menyimpan rasa bangga, harapan, dan kepuasan batin karena merasa telah berjuang sepenuh hati demi masa depan keluarganya. Hingga akhirnya berbagai pengorbanan yang dia jalani perlahan membuahkan hasil. Putranya yaitu Ramazan berhasil menyelesaikan pendidikan dan kemudian mengabdi diri sebagai seorang tentara. Sementara itu putrinya yaitu Tuba menuntaskan pendidikan perguruan tinggi hingga berprofesi sebagai seorang psikolog. Bagi Gunaidin, keberhasilan putra-putrinya bukanlah sekedar pencapaian, melainkan sebuah bukti kalau seluruh usaha yang telah dia jalani selama ini sudah membuahkan hasil. Singkat cerita, seiring waktu berjalan, putri Gunaidin yaitu Tuba memutuskan untuk menikah ketika usianya telah menginjak 29 tahun. Pernikahan tersebut menjadi tahap baru dalam kehidupannya, namun hal itu tidak mengubah kedekatan antara Tuba dengan ibunya. Hubungan mereka tetap terjalin erat melalui komunikasi yang intens, disertai perhatian Gunaidin yang masih sangat besar terhadap kehidupan putrinya. Bahkan Gunaidin menyimpan harapan untuk segera menimbang cucu dari pernikahan tersebut. Namun meski begitu, pada momen tersebut, Tuba masih berfokus pada pengembangan karirnya dengan membuka sebuah usaha klinik konseling psikologis dengan menyewa sebuah tempat di wilayah Maras. Lalu dia menjalani pekerjaan tersebut dengan sangat serius. Di lingkungan kerjanya, Tuba dikenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, serta memiliki kemampuan profesional yang baik. Banyak rekan kerja yang menyukainya, bukan hanya karena latar belakang akademisnya, tetapi juga karena sikapnya yang hangat dan penuh empati terhadap orang lain. Berlanjut setahun kemudian, memasuki tahun 2021, kebahagiaan Tuba dan Gunaidin seolah direnggut secara tiba-tiba. Tuba menerima sebuah kabar duka bahwa kakaknya yaitu Ramazan tewas saat bertugas sebagai tentara. Peristiwa tersebut menjadi pukulan berat bagi keduanya dan berdampak besar pada kehidupan sosial mereka. Setiap hari Gunaidin hanya mampu meluapkan kesedihannya melalui tangisan. Dia mengenang perjuangan panjang putranya dalam meraih impian sebagai seorang abdi negara.
Kondisi mentalnya pun semakin buruk hingga membuat dirinya lebih mudah tersulut emosi. Di samping itu, Tuba sebagai adik mengalami dampak yang tidak kalah berat. Kesehatannya mulai menurun setelah kepergian sang kakak. Lalu setelah menjalani pemeriksaan medis, Tuba diketahui mengalami gangguan pada penglihatannya, sehingga mengharuskan dia untuk menjalani proses operasi. Keterbatasan fisik tersebut turut mempengaruhi aktivitas sehari-harinya, dan di saat yang bersamaan rumah tangga Tuba pun juga berakhir dengan perceraian, yang mana hal tersebut semakin memperburuk kondisi emosional Tuba. Meski berada dalam kondisi yang tidak mudah, Tuba tetap berusaha menjalankan pekerjaannya dan tampil tegar di hadapan orang lain. Namun di balik latar belakang pendidikannya sebagai seorang psikolog, Tuba tetap harus berhadapan dengan konflik batin, perasaan frustasi, serta kesulitan menerima perubahan besar dalam kehidupannya. Kondisi tersebut juga membuat dia merasa bersalah terhadap ibunya, karena mulai sejak itu Gunaidin harus merawat Tuba dengan sering mengantarnya bolak-balik ke rumah sakit. Tahun demi tahun berlalu, kondisi kesehatan Tuba justru semakin memburuk hingga dia mengalami kelumpuhan pada kaki kanannya. Sejak saat itu, dia pun harus bertumpu pada alat bantuan. Keadaan tersebut membuat dia semakin kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Namun di saat itu, Tuba masih tetap berusaha bekerja demi memperoleh penghasilan untuk membiayai pengobatannya. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2023, musibah kembali menimpa Tuba, yang mana di saat itu wilayah tempat klinik konseling Tuba terdampak oleh gempa bumi, sehingga pemilik properti tempat dia menyewa juga meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Akibatnya Tuba tidak dapat lagi memulihkan uang sewa yang telah dia bayar, sehingga kondisi keuangannya pun semakin terpuruk. Dalam upaya bertahan, Tuba kemudian mencari pekerjaan lain. Usahanya membuahkan hasil ketika dia diterima sebagai guru bimbingan konseling di sebuah sekolah dasar. Dan di saat itu Tuba pun berstatus sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. 2 tahun berlalu, Tuba masih harus menjalani hidup berdampingan dengan rasa sakit yang terus-menerus. Dia mulai merasa lelah mengkonsumsi obat-obatan, sementara beban mental yang dia pikul perlahan mengganggu ketenangan batinnya. Perpaduan antara sakit fisik dan keputusasaan membuat kondisi emosionalnya semakin rapuh. Dia menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung. Amarahnya seringkali meledak tanpa sebab yang jelas. Dalam kesehariannya, luapan-luapan emosi tersebut sering dilontarkan oleh Tuba kepada ibunya, yaitu Gunaidin. Mulai dari bentakan-bentakan kecil hingga menyakiti fisik ibunya. Melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk, Gunaidin akhirnya berupaya mencari bantuan profesional. Dia membawa Tuba menemui seorang psikiater dengan harapan kondisi psikologis putrinya dapat ditangani dengan lebih baik. Namun perubahan kondisi psikologis Tuba perlahan juga membawa dampak besar pada kehidupan sehari-hari di rumah. Gunaidin yang sejak awal setia mendampingi putrinya melewati masa-masa pengobatan yang panjang, dia pun perlahan ikut terdampak secara fisik dan juga mental. Hari-harinya dihabiskan untuk mengurus kebutuhan putrinya, menemani dia untuk mengecek kesehatan, serta menghadapi perubahan emosi Tuba yang semakin hari semakin sulit untuk ditebak. Rasa lelah Gunaidin mulai menumpuk, bukan hanya karena rutinitas yang berat, tetapi juga karena perasaan tak berdaya melihat kondisi putrinya yang tak kunjung membaik. Ketika itu, kecemasan, kesedihan, serta keputusasaan bercampur menjadi satu, hingga membuat Gunaidin merasa kehabisan tenaga dan kesabaran. Akhirnya semua itu memuncak pada tanggal 8 April 2025. Ketika itu Tuba kembali menolak meminum obat yang telah diresepkan oleh psikiater. Sementara Gunaidin yang sudah terbiasa menghadapi kondisi itu, dia memilih untuk tidak memaksanya. Dia membiarkan Tuba menyendiri terlebih dahulu dengan harapan emosinya dapat mereda seiring waktu. Namun di tengah keadaan rumah yang sudah dalam keadaan gelap dan sunyi, secara tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memecah keheningan. Pada saat itu sekitar pukul 2 dini hari, suasana mendadak berubah. Teriakan Tuba menggema dari arah kamar mandi. Dia memanggil ibunya dengan suara yang terdengar panik dan tidak terkontrol.
Gunaidin yang tengah tertidur lelap tiba-tiba langsung terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Dia bergegas menuju ke kamar mandi dan membuka pintu itu dengan tergesa. Lalu di hadapannya, Tuba terlihat menangis dengan kondisi rambutnya yang telah kusut dan sebagiannya juga tercabut akibat dia menjambak dirinya sendiri. Gunaidin berusaha menenangkan situasi tersebut. Kemudian dia mengambil segelas air putih dan mencoba mendekat perlahan ke arah Tuba. Dia berbicara kepada Tuba dengan suara yang rendah agar Tuba dapat lebih tenang. Namun balasan yang diterimanya justru di luar dugaan. Secara tiba-tiba Tuba menyerang dirinya. Dia mendorong tubuh Gunaidin hingga terjatuh ke atas lantai kamar mandi yang licin. Lalu Tuba menindihnya sambil mencakar, meronta dan mengerang dengan suara yang penuh amarah. Seketika suasana berubah menjadi mencekam dengan emosi mereka yang saling meledak. Dalam upaya menyelamatkan diri, Gunaidin mencoba mendorong tubuh Tuba menjauh. Dorongan itu membuat Tuba terjatuh ke belakang. Kepalanya membentur lantai dengan cukup keras. Tuba seketika menakub kepalanya, merintih kesakitan lalu kembali berteriak. Ketegangan semakin meningkat, emosi keduanya bercampur antara marah, panik, dan kelelahan. Gunaidin sebagai ibu yang selama ini menanggung beban fisik dan mental dalam merawat Tuba juga mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia mencoba menahan kedua bahu Tuba agar dia berhenti menyerang. Namun Tuba terus melawan. Dia berusaha bangkit menarik rambut Gunaidin dengan sekuat tenaga hingga membuat Gunaidin merasa kesakitan. Dalam kondisi terdesak karena panik, Gunaidin refleks mencekik leher Tuba hingga genggaman Tuba di rambutnya terlepas seketika. Tuba berusaha keras melepas jeratan di lehernya. Tubuhnya memberontak lemah seiring waktu berjalan. Namun Gunaidin justru semakin mengencangkan cengkramannya sekitar 2 menit. Tenaga Tuba perlahan menghilang. Nafasnya tersengal lalu melemah. Ujung kakinya juga terasa dingin. Suaranya tak lagi keluar jelas, hanya berupa hembusan samar yang nyaris tak terdengar. Tak lama setelah itu, akhirnya Tuba pun mengembuskan nafas terakhirnya. Dia tewas dalam cekikan tersebut. Kemudian menyadari wajah Tuba telah perlahan membiru, Gunaidin baru benar-benar merasa panik. Sekujur tubuhnya menjadi lemas. Dia terduduk bersandar di dinding kamar mandi yang dingin. Nafasnya memburu, pikirannya kacau. Dia menatap putrinya cukup lama, berusaha mencerna apa yang baru saja dia lakukan. Dalam kondisi tertekan itu, Gunaidin baru teringat pada ucapan Tuba beberapa hari sebelumnya. Beberapa kali Tuba sempat mengatakan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri ketika kondisi psikologisnya memburuk. Dengan itu, Gunaidin kembali membentuk sebuah rencana. Dia memutuskan untuk merekayasa kejadian tersebut agar terlihat seolah kematian Tuba terjadi akibat eksekusi diri. Dengan tangan yang gemetar, Gunaidin berjalan ke arah dapur dan mengambil sebuah pisau. Dia kembali ke kamar mandi lalu menyayat pergelangan tangan Tuba. Terlihat cairan merah langsung mengalir dari tangannya. Setelah itu, Gunaidin menggeser beberapa barang di sekitaran kamar mandi. Dia menjatuhkan barang-barang itu ke lantai untuk menciptakan sebuah kesan kalau Tuba sempat meronta sebelum meninggal. Gunaidin memperhatikan kembali kondisi ruangan. Dia memastikan semuanya tampak masuk akal sesuai dengan cerita yang telah disusunnya. Setelah merasa rencananya cukup meyakinkan, Gunaidin menenangkan diri sejenak. Dia mengatur nafas sambil bersiap memainkan perannya. Beberapa menit kemudian, dia keluar dari rumah sambil berteriak histeris dan memanggil para tetangga. Dengan suara bergetar dan air mata yang dipaksakan, Gunaidin mengatakan kalau dia baru saja menemukan Tuba dalam kondisi bersimbah cairan merah. Dia lalu menyampaikan kalau Tuba telah mengeksekusi dirinya sendiri. Melihat kondisi Gunaidin yang tampak kacau dan panik, para tetangga langsung berlarian untuk masuk ke dalam rumah. Saat itu kepanikan menyebar dengan cepat dan tidak ada yang menaruh kecurigaan kepada Gunaidin. Lalu untuk semakin menguatkan ceritanya, Gunaidin juga menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian itu. Di momen itu juga rencana Gunaidin berjalan sesuai harapan. Orang-orang di sekitar mempercayai kalau Tuba telah melakukan aksi eksekusi diri.
Singkat cerita, setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian bersama tim medis segera mendatangi lokasi kejadian. Setibanya mereka di sana, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Kepada petugas, Gunaidin kembali menjelaskan peristiwa itu dengan narasi seolah-olah Tuba melakukan eksekusi diri. Kondisi lokasi yang tampak meyakinkan, ditambah dengan riwayat psikologis korban, membuat polisi saat itu menerima keterangan tersebut tanpa kecurigaan yang berarti. Oleh karena itu, kasus ini pun tidak langsung diselidiki lebih mendalam. Dan di hari itu juga, jenazah korban dikirimkan ke Lembaga Kedokteran Forensik Samsun untuk menjalani proses otopsi. Berlanjut beberapa hari kemudian, arah penyelidikan pun berubah drastis setelah hasil otopsi diterima oleh kepolisian. Dalam laporan forensik disebutkan adanya patah tulang pada bagian leher yang disebabkan oleh pencekikan, yang mana temuan itu jelas tidak sesuai dengan dugaan eksekusi diri. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar dan mengubah status perkara dari dugaan eksekusi diri menjadi kasus pengeksekusian. Menyadari kejanggalan tersebut, polisi kembali memanggil Gunaidin untuk dimintai keterangan lebih lanjut, mengingat dia merupakan satu-satunya orang yang tinggal bersama korban pada saat kejadian. Setelah dilakukan interogasi berjam-jam, akhirnya Gunaidin yang telah merasa terpojok mengakui seluruh perbuatannya, termasuk upaya dirinya merekayasa kematian putrinya. Tetapi dia mengungkapkan secara jujur kalau hal tersebut terjadi karena dirinya melakukan perlawanan atas serangan yang dilakukan Tuba duluan. Singkat cerita, Gunaidin pun ditangkap oleh unit pengeksekusian kepolisian Samsun. Dan di tengah pertengahan 2025, jaksa penuntut menyusun sebuah surat dakwaan terhadap Gunaidin. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2025, pengadilan pun melangsungkan persidangan untuk Gunaidin. Sampai saat ini belum ada vonis yang dijatuhkan. Namun jika Gunaidin terbukti bersalah dan ternyata kejadian yang dia ceritakan tidak sesuai dengan hasil penyelidikan, kemungkinan besar Gunaidin akan mendapatkan penjara seumur hidup. Dan jika terbukti dia melakukan hal itu untuk melindungi diri, bisa saja hukuman yang dia dapatkan akan lebih ringan. Kasus ini akhirnya menyisakan pelajaran pahit tentang bagaimana tragedi yang bisa saja terjadi dari tumpukan beban hidup yang dibiarkan menumpuk tanpa penanganan yang pasti. Meskipun motif dalam peristiwa ini bukan karena adanya dendam, melainkan kelelahan emosional yang terus menumpuk hingga membentuk hubungan yang tidak sehat, tetapi hal itu tidak bisa dibenarkan untuk melakukan suatu pengeksekusian. Kasus ini juga mengingatkan setiap manusia perlu mendapatkan dukungan emosional, yang mana Gunaidin sebagai pengasuh atau perawat juga mengalami kelelahan psikologis sehingga dia pun butuh mendapatkan penanganan yang tepat. Karena di dalam kasus ini terlihat bahwa gangguan psikologis tidak hanya berdampak pada yang mengalaminya, tetapi juga bisa berdampak pada orang-orang terdekat yang sedang merawatnya. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.